Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus dan menghasilkan sejumlah keputusan baru. Pada sidang ketiga ini, PPKI memfokuskan bahasan peranan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Hasil dari sidang PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang pada saat itu. Fungsinya adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari sidang Komite Nasional Pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. Wakil dari Komite Nasional Pusat ini ada 3, yaitu yang pertama M. Sutarjo atau Wakil Ketua pertama, Latuh Harahari Wakil Ketua yang kedua, dan ada Malik menjadi Wakil Ketua yang ketiga. Dan di masa sekarang, KNP atau Komite Nasional Pusat lebih dikenal dengan sebutan DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lalu dilanjut dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI ini pada saat itu diketuai oleh IR Soekarno, atau di masa sekarang juga dikenal menjadi partai-partai politik yang berada di zaman kita sekarang ini. Dan yang terakhir adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti HEIHO, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. Nah, BKR ini sekarang lebih dikenal sebagai TNI atau Polri yang menjaga kedamaian di negeri kita sekarang ini. Selain dari ketiga lembaga ini, sidang PPKI ini pun berakar dan menghasilkan adanya sidang pleno KNIP yang terdiri atas 6 kali rapat dan tentunya juga menghasilkan hal-hal yang berbeda. Dan sekarang saya akan memberitahu kalian apa saja sih yang ada di dalam rapat-rapat tersebut. Rapat pertama pleno KNIP berlangsung di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1945. Dan dari sidang tersebut disetujui bahwa lembaga yang awalnya adalah KNI menjadi KNIP, yaitu Komisi Nasional Indonesia Pusat. Lalu lanjut kepada rapat kedua pleno KNIP yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16-17 Oktober 1945. Dan dari hasil yang didapatkan pada sidang kali ini adalah KNIP secara resmi telah menjadi lembaga legislatif, serta adanya pembentukan Badan Pekerja KNIP yang bertugas menjalankan tugas-tugas KNIP dan mendesak Maklumat Wapres atau lebih tepatnya Maklumat Wapres nomor 10. Beralih ke rapat ketiga pleno KNIP yang terlaksanakan di Jakarta pada tanggal 25-27 November 1945. Pembahasan di sidang kali ini merupakan akar dari pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dan kebanyakan mengarah kepada mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Angkatan Bersenjata Indonesia. Setelah itu, rapat keempat pleno KNIP pun dilaksanakan di Solo pada tanggal 28 Februari sampai 8 Maret 1946. Dan bermula dari rapat ini jugalah gagalnya kesepakatan antara RI dan NICA dan pembahasan mengenai pra-perundingan Linggarjati yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura pada saat itu. Dan terjadi lagi rapat pleno KNIP yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dari semua rapat pleno KNIP, rapat kelima kali ini merupakan rapat yang paling panas dan membahas mengenai hasil dari perundingan Linggarjati yang akhirnya menyatakan bahwa Belanda harus mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan yang terakhir yaitu rapat pleno KNIP ke-6 yang terlaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 6 Desember hingga 15 Desember 1949. Di rapat KNIP pada kali ini, KNIP menanggapi hasil KMB yang menjelaskan bahwa penetapan RI sebagai salah satu negara bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai rapat PPKI yang ketiga dan sidang pleno. Mohon maaf jika ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.